Hai, nama gue Cica Monica. Aku punya masalah mental, dan tapi aku nggak mau mendiagnosa diri sendiri bahwa gue mempunyai bipolar. Sebenarnya gue pengen banget ke psikiater karena gue punya ketakutan bahwa gue bisa gila. Gilanya tuh kayak gue takut gue menjadi gila yang kayak orang-orang, maksud gue orang gangguan jiwa yang di jalan, karena gue tahu itu pasti siapapun gak bakalan mau lagi kenal gue gitu, even keluarga besar lo gitu. Karena kenapa gue berani bilang speak up kayak gitu, karena gue ngerasa bahwa gue pun sekarang sedang mengalami fase dimana gue benar-benar depresi. Gue bener-bener ngerasa sendiri, gue bener-bener ingin mengakhiri hidup gue, dan gak ada siapapun yang bisa ngerti kenapa gue gak bisa ngomong, kenapa gue gak bisa ungkapin sama orang-orang atau keluarga gue atau orang-orang terdekat gue, karena gue yakin jawaban mereka tuh bukan sesuai apa yang gue mau. Dan sebenarnya gue udah tahu sih pasti jawabnya, gue kurang ibadah, gue kurang bersyukur, gue kurang inilah itulah. Dan itu bukan jawaban yang gue mau. Gue tuh di sini ngerasa kesepian. Gue punya banyak orang teman, gue punya banyak orang yang kenal gue punya pacar, gue punya keluarga, but gue nggak ngerasain itu gitu. Mereka ada secara fisik tapi mereka nggak ada secara psikologis gue gitu. Sebelum gue memilih untuk berpikir bahwa gue harus ke psikiater, tapi gue berpikir bahwa gue selalu berpikir positif bahwa gue ini ada yang tubuh gue ini dihuni oleh setan, dan mungkin gue butuh diruqyah. Dengan diruqyah gue mungkin bisa ngerasain lagi bagaimana kayak gue belanja gue seneng, gue main gue seneng, gue makan gue seneng, gue bisa merasakan kesenangan itu bukan hanya dilihat orang tapi secara psikologis gue dan hati gue. Dan bahkan untuk saat 2 tahun terakhir ini gue dulu pergi ke Bandung, gue belanja, gue makan, gue bisa beli ini, gue bisa beholan, tapi secara psikologis dan hati gue gak seneng. Gue gak ngerasakan kesenangan itu. Kalau bersyukur, gue selalu bersyukur dengan apa yang gue dapat, tapi secara psikologis gue gak bisa merasakan itu. Bad mood gue besar, mungkin karena gue keseringan memendam amarah gue dari kecil sampai sekarang. Dulu gue orangnya pemarah banget waktu kecil, tapi gue nggak sampai berani mengungkapkan itu. Contohnya mungkin pertengkaran terbesar gue dengan ibu gue. Dari situ kayak lu cuci piring salah, lu ngepel lantai salah, bukan kayak gitu, terlalu basah, terlalu bau sabunnya, gue masak nasi terlalu ini terlalu itu. Dan karena gue punya stigma atau mereka menerapkan stigma di dalam diri gue, lo nggak boleh melawan orang tua. Jadi sampai gue saat ini gue nggak pernah, ketika orang tua gue atau orang-orang tua di atas gue memarahi gue nggak pernah menjawab, dan gue nggak pernah berani marah sama mereka, tapi gue marah dengan hati gue sendiri. Dan mungkin itu yang menyebabkan kenapa gue menjadi depresi sampai saat ini. Ditambah gue dibully dari SD, gue selalu mengikhlaskan gue dibully karena emang itu udah tahun lalu. Tapi ketika tiba-tiba gue lagi damai dengan hati dan otak gue, rasa ketakutan bulian itu tuh ngancurin semuanya. Masalah-masalah masa lalu gue muncul dan membuat gue makin depresi. Dan
gue di situ merasa anjing, hidup gue tuh mau gimana, sampai gue merasa bahwa gue harus berpikir untuk gue harus pindah agama apa ya biar hidup gue tenang gitu. Dan itu akan menambah masalah lagi dalam hidup gue, bahwa keluarga gue pasti tidak akan menyetujui bahwa gue untuk memilih agama yang menurut gue cocok. Dan balik lagi gue mengalah. Dan untuk sampai saat ini gue belum pernah ke psikiater. Bahkan gue bilang sebelum nikah aku pengen ke psikiater. Ditambah lagi mungkin gue pikir dengan cara gue menikah gue akan menghilangkan beberapa beban gue, kayak gue menjadi tulang punggung keluarga gue. Tapi di satu sisi lain gue harus, masalah itu datang dengan mungkin gue harus mempunyai anak. Secara fisik gue gak siap, dan secara mental gue juga gak siap, karena gue merasa bahwa secara mental gue stres, orangnya stresan, apalagi dengan masalah-masalah yang berjalan. Dan secara fisik gue punya adalah gak bisa gue sebutin, dan itu kan menjadi masalah mungkin buat keluarga cowok gue atau keluarga gue. Dan lagi-lagi mungkin gue harus mengalah. Gue sebenarnya muak dengan semua ini, bahkan gue berpikir bahwa gue harus tidak perlu menikah. Dan gue berpikir ini bukan kebahagiaan gue untuk saat ini gitu, karena gue merasa gue sendiri gitu. Tapi gue gak mungkin mengkhianati itu ya, mau gak mau gue jalanin. Walaupun walau orang-orang melihat gue bahwa bahagia, but sampai saat ini gue gak merasakan kebahagiaan itu. I don't know, gue ngerasa harusnya gue udah biasa kayak gini karena gue hidup sendiri, walaupun orang-orang di sekitar gue ada gitu. Gue pusing, gue sedih, gue rasanya tuh kayak gue pengen hilang sehari aja, atau 2 hari atau 3 hari. Tapi gue saat menghilang itu gue tuh ngerasain kebahagiaan gue gitu. Dan gue pengen tahu orang-orang yang benar-benar ada dalam hati mereka tuh siapa sih. Gue sadar gue gak mungkin hidup sendiri, karena gue ketika mati pasti ada yang nguburin. Masalahnya bukan itu. Kayak gue malah sekarang berpikir bahwa gue selalu berbuat baik sama teman-teman gue selalu menolong, walaupun sebenarnya gue dalam kesusahan atau minta inilah itulah, gue selalu mengalah sama mereka. Tapi yang gue dapat bukan itu ketika gue butuh. Dan ya gue jadi berharap gitu, dan gue tahu itu berharap ke manusia tuh salah. Dan untuk sampai saat ini gue selalu mencari-cari cara bahwa gimana sih cara ke psikiater gitu, gimana sih. Gue tuh punya ketidakpedean dalam hal begini, maksudnya ke rumah sakit kayak gue bertemu psikiater atau dokter gigi atau dokter kecantikan, karena gue nggak tahu caranya. Karena ada ketakutan dimana ketika gue masuk ke rumah sakit, karena gue tidak tahu caranya, dan berpikir bahwa para asistennya itu kayak memandang gue kampungan, dan disitu kayak mental gue makin down. Gue hanya takut itu sih. Kadang gue pernah pergi ke beberapa rumah sakit dan perawatnya tuh kayak ngeliatin gue, padahal gue tuh udah gak baik gitu. Itu kayak ngerusak mental orang gitu, dengan cara lu ngeliatin gue, lu memandang gue kayak ngeliat orang kampung. Itu ngerusak mental orang, mbak. Gue tahu lu perawat, lu bisa sombong karena mungkin gaji lu gede, tapi lu gak boleh yang namanya ngerusak mental orang. Karena lu dengan lu merusak mental orang tuh gaji lu tuh gak ada
gak bisa ganti gitu. Gaji lu kecil. Bingung gue. Kadang gue cerita sama orang, gue malah dimanfaatin dan toksik banget orang itu. Kayak gue bercerita deket-deket kok gue jadi suka, tiba-tiba gue berhubungan badan, kok ngelantur ya. Itu kan gue tuh udah aneh. Selain gue menderita bipolar, mungkin ada orang yang mau masuk dalam tubuh gue. Mungkin gue bukan butuh ke psikiater, tapi gue harus diruqyah karena hidup gue tuh udah aneh. Enggak, saking anehnya gue tuh kadang gak ngerti dengan hidup gue harus gue gimana.